Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, hari ini kita ada di Kelantan dan kita baru saja menginap di hotel Oyo Hotel Mr. J Hotel guys, yang ada di Kelantan. Oke, dalam video kali ini saya akan menceritakan tentang pengalaman kami semua bertamu ke Indonesian Embassy atau Kedutaan Besar Republik Indonesia. Biasanya kita singkat KBRI. Kami semua datang bersama Bang Azrin dan juga Mas Agus atau Mas Dwi dari Aliansi Organisasi Masyarakat Indonesia yang ada di Malaysia. Kita mengikuti berbagai kegiatan seperti zikir, lalu ada ceramah juga, diikuti sesi makan-makan, dan akhirnya kita melakukan sesi interview ya, seperti itu. Interviewnya pun sebenarnya sangat santai guys, sangat santai sekali. Cuman mohon maaf ya, gambarnya agak gelap karena saya nggak bisa setting juga, nggak bisa nyuruh Bapak Duta Besar Pak Hermono ini untuk Pak kita di sini, Pak kita di sini, gitu nggak sopan juga gitu. Jadi kita mengikuti dia lah, kita mengikuti dia sedang duduk di tempatnya dia. Akhirnya kita datangi, berbincang-bincang berbagai isu-isu yang ya pernah melibatkan Indonesia dan Malaysia lah gitu. Apa pendapat Bapak ketika orang Malaysia menyebut orang Indonesia dengan kata Indon? Lalu saya bertanya lagi, apa sebenarnya yang terjadi di Sabah? Sebab banyak yang kita ketahui beredar berita bahwa telah terjadi pembunuhan para TKI di sana. Dan berikut adalah tanggapan dari beliau. Seharusnya kalau ada budaya bersama, warisan budaya yang sama, ini kan mestinya dia justru menjadi perekat. Tetapi yang terjadi sering sekarang ini justru ini menjadi pemicu. Misalkan ya itu ada belum lama kan, wow, Reok Ponorogo diaku Malaysia gitu kan. Padahal di sini nggak ada juga yang mengaku gitu kan. Itu tuh kan ada banyak yang nggak tahu Ponorogo itu apa. Iya, tapi kan kelihatan tuh. Kemudian ada masalah wayang, ada masalah tenun, batik dan lain-lain. Nah ini budaya yang seharusnya dia menjadi perekat karena ada persahabatan, tetapi seringkali dia menjadi pemicu terjadinya friksi. Ya betul sekali. Kita sering lihat ini. Kan biasa nyeritain kan ada apa tuh reaksi-reaksi, wah Malaysia mencuri, kan gitu kan ada tuh di inilah ya. Banyak banget. Nah ini harusnya kita sudah sampaikan juga ke Malaysia. Kalau ada misalkan Malaysia mau mencatatkan suatu warisan budaya ke UNESCO atau PBB, Ya, UNESCO. kalau itu ada nyerempet dengan Indonesia, hasilnya ada kesamaan dengan Indonesia, ya dibicarakan dulu. Sensitif. Ya, sensitif. Iya. Misalkan diajukan sebagai warisan budaya bersama. Ini sama-sama punya, Indonesia dan Malaysia sama-sama mengajukan. Misalkan yang kemarin tuh pernah pantun, jadi warisan budaya bersama. Tetapi waktu tenun kan Malaysia nggak mau. Wow. Kalau memang berbicara tentang UNESCO, saya setuju Pak. Maksudnya begini. Jadi saya menganggap ada satu fenomena ketika UNESCO itu mengakui bahwasanya pencak silat berasal dari Indonesia. Tetapi di satu sisi lain, silat juga berasal dari Malaysia. Dua nama yang berbeda, tapi itu saya kira itu fair itu. Fair ya, fair. Ya, jadi solusinya. Ya, solusinya mungkin seperti itu. Solusinya satu, dia diajukan sebagai milik bersama. Nah. Yang kedua, disebutkan secara spesifik, misalkan batik Malaysia, batik Indonesia, atau batik Singapura atau batik mana. Ya, jadi tidak batik. Tapi kalau bilang batik punya Malaysia atau Indonesia marah. Ya. Atau wayang punya. Jadi sama seperti itu, silat Malaysia, pencak silat Indonesia. Itu yang membedakannya mungkin. Misalkan ya tenun Malaysia, ya memang Malaysia ada tenun juga. Tapi kan tenun ada juga dari
dari Indonesia. Nah, kemarin yang sudah dimajukan bersama itu kebaya, kain kebaya. Oh berarti hal itu memang sudah di Ya, jadi sama-sama kebaya itu punyanya Indonesia, ya punyanya Malaysia, masing-masing ada. ya punyanya Brunei. Jadi kita diajukan sebagai warisan budaya bersama. Ada juga kan orang Melayunya masih pakai. Iya, iya. Ada. Mungkin satu lagi Pak, ini mungkin agak lain. Ini yang isu-isu panas juga yang tentang TKI yang dibunuh di Sabah itu Pak. Apakah benar? Kalau yang di Sabah kemarin itu sebetulnya kesalahan data dari kedutaan Malaysia di Jakarta. Jadi sudah saya kasih tahu juga, sebetulnya angka 146 itu adalah seluruh tahanan di Sabah. Bukan cuma orang Indonesia. Seluruh. Yang orang Indonesia sendiri 25 atau 28. Lainnya luar negara Pak ya. Lainnya ya ada orang setempat, yang paling banyak adalah orang Filipina. Tapi Malaysia, kedutaan Malaysia di Jakarta, orang Indonesia bilangnya, akhirnya menimbulkan reaksi. Tapi kemudian kan mereka koreksi. Miskomunikasi. Ya, mereka koreksi. Dan itu 2 tahun kan, angka 2 tahun. Oh dan jangka waktu. Yang untuk periode 2 tahun. Dan itu adalah COVID. Oh COVID. Sebagian besar penyebabnya COVID. Oh. Karena selama COVID kan nggak ada pemulangan, ditutup perbatasan Malaysia, ditutup perbatasan Indonesia, ditutup. Akhirnya ini nggak bisa dipulangin, numpuklah di dalam tahanan. Ya namanya tahanan penuh, satu kena COVID ya kena KB gitu. Gitu. Jadi itu sebetulnya angka yang nggak akurat. Yang betul adalah 25 atau Indonesia. Tetapi sebabnya sebagian besar COVID atau paru-paru basah. Itu pun selama 2 tahun. Selama 2 tahun. Tidak dalam periode yang sama, hari yang sama gitu. Ah, 2 tahun itu. Nggak bisa pulang. Nggak bisa pulang karena COVID. Indonesia juga kan nggak dibuka perbatasannya, nggak boleh orang masuk. Akhirnya numpuk di dalam tahanan. Itu sebetulnya refleksi dari adanya sentimen anti Malaysia. Jadi begitu, karena dasarnya udah nggak suka dulu, begitu ada isu kecil aja langsung Memantik sedikit. memantik sedikit. Karena itu saya bilang, pada dasarnya ada sentimen anti Malaysia itu ada. Jadi begitu, belum tentu isu itu benar, tapi kalau dasarnya sudah nggak suka dulu, ya akhirnya gampang, orang nggak mau verifikasi lagi, gampang. Jadi media itu suka mengangkat isu-isu tentang Malaysia dan Indonesia ya? Iya, namanya media kalau banyak yang baca kan banyak akhirnya seneng. Dia pentingkan rating Ya rating. Ya. Kalau banyak yang baca kan dia senang juga. Terus ada lagi Pak, ini masalah penyebutan Indon ini. Gimana Pak? Apakah diwajarkankah atau sekarang Begini, yang menjadi masalah sebetulnya bukan kata Indonya itu sendiri, tetapi pada saat dia mengucapkannya, Intonasi. gesturnya itu cenderung merendahkan gitu. Oh intonasi sama ini ya? Oh kita harus lihat dari intonasi sama gestur. Iya, Indon lu, misalkan, Indon lu kayak gitu kan. Ada bedanya. Dasar Ini Indon lu. Saya mau ke Indon. Beda lagi kita, Indon. Oh. Jadi itu. Ya betul. Dasar Indon lu, dasar Indon lu bodoh lu kan gitu. Ya intonasi. Oh iya 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 iya. Beda lagi cerita kalau mau kemana? Aku besok mau ke Indon nih. Mungkin beda. Tapi kalau Dasar Indon lu kan gitu kan lagi kan. Itu pasti mengumpat. Tetapi kadang-kadang orang kita sendiri ngomongnya Indon juga. Yang terbiasa di sini juga. Saya di KBRI kan juga ketemu. Kamu dari mana? Saya Indon, Pak. Indon juga. Itu karena bibit-bibitnya. Tadi ada sentimen anti Malaysia itu. Jadi sesuatu itu diinterpretasikan sebagai suatu pelecehan, sebagai suatu merendahkan. Karena dasarnya itu tadi ada sentimen. Tapi kalau kita sampai ngomong dasar Madura lo kan nggak aja. Ya. Tapi karena dasarnya sudah ada anti, jadi yang akar masalah itu menghapuskan antinya itu.
dasar Jawa lo, kan itu biasa aja kan? Iya. Dasar Jawa lo, kan nggak sih nggak. Jadi Madura lo, dasar lo Madura, biasa aja, mereka ketawa-ketawa aja. Tapi memang definisi atau konotasinya di sini tuh udah kalau merasa wajar kan di Ya itu kan apa singkatan orang Indonesia kepanjangan kali ya. Tapi yang menjadi masalah itu satu ekspresi waktu Iya. konteksnya, pemakaian konteks kata itu. Tetapi yang lebih mendasar karena ada dasar rasa tidak bencinya itu. Ya. Jadi sesuatu itu dilihatnya sebagai suatu melecehkan, sebagai suatu penghinaan. Jadi dibuat generalisasi, pokoknya kata Indon itu melecehkan, ya belum tentu juga, lihat konteksnya juga. Kembali lagi itu ya. Orang Indonesia sendiri pengennya dipanggil Indo gitu. Jangan Indon gitu. Iya Indo, karena Indo itu blasteran kan, blasteran sama bule kan. Ternyata Oh, gitu Indo. ya. Ya kayak orang New Zealand, panggilnya Kiwi, ayo Kiwi, ya mereka biasa aja. Karena nggak ada. Iya benar. Kalau di hatinya udah ada sentimen negatif apapun. Ya selalu diterjemahkannya itu menjadi negatif karena udah ada rasa nggak suka. Kembali lagi ke situ. Mungkin untuk pesanan terakhir mungkin untuk kedepannya ini sebaiknya seperti apa Pak antara netizen kedua negara ini biar tidak saling, terutama di media sosial Pak. Tapi kalau ketemu masalah langsung ini ya Biasa aja. biasa aja gak ada masalah. Ini mungkin pesanan terakhirnya apa Pak? Ya itu tadi 3 PR itu selesaikan dulu. Ya perbatasan, masalah budaya bersama, masalah perlakuan terhadap pekerja migran. Ini selesaikan dulu. Karena ini yang selalu menjadi masalah. Dari tahun dulu. Dari dulu itu aja. Selalu. Ini perjuangan yang masih panjang kayaknya Pak kalau seperti itu. Sebetulnya kalau gampang-gampang aja lah. Ya, masalahnya di kita aja pun Masalahnya kan Kalau Bapak sebenarnya kalau suruh jadi menteri lah Pak, jadi menteri aja Pak. Jadi menteri aja Pak. beres ini. Kasih makan burung. Jadi menteri aja Pak. banyak yang suapin semua ini. Ah itu dia Pak. Banyak semua akar masalah dari korupsi. Iya itu Pak. Masalah itu. Masalah pekerja itu akar masalahnya korupsi. Bapak ini yang terbaik untuk para orang Indonesia yang berada di sini. Bapak adalah salah satu. Bukan begitu. Ya ini kan kita ini sebetulnya ya kita inilah sama teman-teman Iya, kalau ormas selalu ngumpul di sini. Jadi untuk membangun. Pak, kalau misalkan Pak ya, kalau Bapak misalkan ditunjuk misalkan menjadi salah satu petinggi negara ini, posisi mana sebenarnya yang Bapak tuh bisa merubah ini semua? Apakah menteri apa misalkan? Tentang PRI, tentang permasalahan ini lah. Nah, tentang masalah Ya, PRI. sebetulnya bukan saya, semua bisa melakukan itu. Karena kita tahu ya modusnya seperti apa, caranya bagaimana, kan semua orang tahu. Ini masalah bukan masalah bisa atau nggak bisa, ini masalah mau apa enggak gitu. Oh, gitu. Jadi semua orang bisa, cuma masalahnya mau apa enggak. Bukan berarti saya bisa, yang lain nggak bisa. Mungkin tapi Ya, ya sebetulnya saya bilang kemana, ke menteri pun saya bilang, ini masalah gampang Pak, ini masalah gampang. Mau atau enggak? Cuma mau beresin apa enggak? Kalau mau beresin, ayo beresin. Saya sudah kasih tahu, kemarin ketemu Menko juga sama. Ketemu Pak Menko sama. Ini masalah gampang. Jangan bilang nggak bisa. Cuma mau apa nggak beresin? Kalau mau beresin, ayo saya kasih tahu deh caranya.